Assalamualaikum teman-teman, gimana nih kabarnya? Pasti sehat dong. Di sini saya Rahma Insan Madani, absen 22 dari kelompok 3, 12 IPS 1, akan membuka jalannya presentasi pada hari ini. Anggota dari kelompok 3 yaitu yang pertama Anugrah Panji Setionugroho, absen 4, yang kedua Dwi Tusta Viandani, absen 9, yang ketiga, Inka Maulidah, absen 13. Yang keempat, Rahma Insan Madani, absen 22. Yang kelima, Sufi Muafidah, absen 27. Dan yang terakhir, Jessica Naftali Prabowo, absen 28. Kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Organisasi Regional dan Global serta pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia yang meliputi SARC, OPEC, dan APEC. Langsung aja yuk kita simak presentasinya. Pengertian lambang organisasi SARC. Logo SARC menunjukkan dua tangan yang bergabung. Ada 7 merpati di antara kedua tangan itu. Kedua tangan melambangkan persahabatan dan niat baik. 7 burung merpati mewakili 7 negara anggota yang mencari perdamaian. Sejarah berdirinya SARC. Organisasi ini didirikan pada tanggal 8 Desember 1985 oleh India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Maladewa, dan Bhutan. Pada bulan April 2007, tepatnya pada saat KTT SARC yang ke-14, Afghanistan menjadi anggota dari organisasi ini yang ke-8. Pada akhir tahun 1970-an, Presiden Bangladesh Ziaur Rahman mengusulkan untuk menciptakan suatu blok perdagangan yang terdiri dari negara-negara di Asia Selatan, dan ide kerjasama regional ini diperbincangkan kembali pada Mei 1980. Organisasi SARC 1 memperkuat kerjasama dengan anggota SARC dengan negara-negara berkembang lain di dunia. 2. Menyejahterakan rakyat di Asia Selatan. 3. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial dan budaya. 4. Memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara di Asia Selatan. 5. Bekerjasama dengan organisasi regional dan internasional dengan tujuan yang sama. Pengaruhnya terhadap Indonesia. 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi negara, pemerataan pendapatan masyarakat, dan stabilitas ekonomi nasional. 2. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam negeri, terutama dalam bidang sektor industri, dan munculnya teknologi baru dapat membantu dalam memproduksi barang lebih banyak dalam waktu yang singkat. OPEC atau Organization of the Petroleum Exporting Countries. Arti logo: Pasifik, setengah dari dunia, menekankan keanggotaan APEC. Biru, aspirasi masyarakat di Asia Pasifik untuk hidup dalam kemakmuran, kesehatan, dan kesejahteraan. Putih, perdamaian dan stabilitas. Daerah yang diarsir: prospek apung untuk kemajuan dan pertumbuhan untuk kawasan Asia Pasifik. Ada 12 negara anggota OPEC, yaitu Qatar, Iran, Ekuador, Venezuela, United Arab, Irak, Libya, Kuwait, Algeria, Saudi Arabia, Nigeria, dan Angola. Di sini saya akan menjelaskan sejarah berdirinya OPEC. OPEC berdiri pada tanggal 14 September 1965 di Baghdad, Irak. Ada 5 negara pendiri OPEC, yaitu Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Sesudah penyelenggaraan konferensi Baghdad 10-14 Agustus 1960 yang diikuti oleh 5 negara produsen minyak tersebut, markas OPEC pada awalnya bertempat di Jenewa 21 Januari 1961 sampai Agustus 1966, lalu pindah ke Wina, Austria. Pada awal dibentuknya sudah menjadi kesepakatan bahwa OPEC memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan harga minyak internasional untuk kepentingan negara anggotanya.
Tujuan OPEC yaitu mengkoordinasi dan menyamakan kebijakan perihal minyak bumi di negara anggota serta menjaga stabilitas minyak bumi di pasar agar ada suplai yang berkelanjutan bagi konsumen dan pemasukan yang merata bagi produsen. Pengaruh organisasi APEC terhadap Indonesia. Indonesia dapat terus mengimpor minyak. Melalui kerjasama ini, Indonesia bisa mendapatkan pinjaman dari negara lain. Adanya pinjaman dari negara tersebut dapat meningkatkan keuangan negara, bisa menambah lapangan pekerjaan baru, sehingga jumlah pengangguran di Indonesia berkurang. Selain itu, juga bisa memberikan kesempatan yang luas bagi Indonesia untuk mendapatkan blok-blok migas di negara-negara anggota OPEC. Indonesia juga mendapat keuntungan di OPEC untuk impor minyak karena negosiasi bisa lebih mudah. Organisasi yang ketiga yaitu APEC atau Asia Pacific Economic Cooperation. Pengertian lambang APEC bisa kita lihat gambar di samping. Lambang APEC yang dimulai digunakan sejak tahun 1991 berbentuk bola bumi berwarna hijau, putih, dan biru. Lambang tersebut tidak saja mewakili APEC sebagai organisasi kerjasama ekonomi regional yang penting, juga mewakili harapan kawasan Asia Pasifik. Lambang itu mengandung makna dengan menggunakan Pasifik dan dari para bumi tersebut untuk mewakili ekonomi APEC. Warna hijau dan biru melambangkan kemakmuran, kesehatan, dan kesejahteraan yang didambakan oleh rakyat Asia Pasifik. Warna putih melambangkan perdamaian dan kestabilan. Bayangan di pinggiran warna hijau melambangkan prospek dinamis pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Warna putih melambangkan perdamaian dan kestabilan. Bayangan di pinggiran warna hijau melambangkan prospek dinamis pembangunan dan pertumbuhan di kawasan Asia Pasifik. Dan di bagian tengah adalah huruf APEC berwarna putih. Sejarah berdirinya APEC. Organisasi APEC didirikan oleh mantan Perdana Menteri Australia Bob Hawke ketika berpidato di Seoul, Korea Selatan pada tahun 1989. Dan pada akhir tahun 1989, 12 negara hadir di Canberra, Australia untuk bekerja sama dalam mendirikan APEC. Ke-12 negara tersebut antara lain Australia, Brunei Darussalam, Indonesia, Kanada, Korea, Jepang, Amerika Serikat, Thailand, Singapura, Filipina, New Zealand, dan Malaysia. Sedangkan Cina, Hong Kong, Taipei bergabung pada tahun 1991. Papua Nugini bergabung pada tahun 1993. Chili bergabung pada tahun 1994. Peru, Rusia, dan Vietnam bergabung pada tahun 1998. Mongolia bergabung pada tahun 2013. Jadi, total keseluruhan anggota APEC berjumlah 22 negara. Tujuan APEC 1. Mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. 2. Mendorong serta memfasilitaskan kegiatan perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan Asia Pasifik. 3. Menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dengan tingkat inflasi rendah. 4. Mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Pengaruh APEC terhadap Indonesia. 1. Meningkatkan human and capacity building di Indonesia untuk meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia atau SDM. 2. Sebagai sumber untuk meningkatkan potensi ekonomi perdagangan serta investasi Indonesia. 3. Memproyeksikan berbagai kepentingan Indonesia berdasarkan konteks ekonomi secara internasional bersifat bebas dan terbuka. Kesimpulan. Terbentuknya organisasi regional dan global didasari keinginan untuk bekerja sama antar negara anggota organisasi regional dan global membentuk suatu komitmen. Salah satunya kerjasama dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada. Tidak hanya itu saja, antar anggota organisasi regional dan global juga saling membantu dalam mencapai tujuan bersama yang telah disepakati.
Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki peran penting dalam pembentukan organisasi regional dan global seperti organisasi APEX dan OPEX. Oke teman-teman, gimana nih video presentasinya? Pasti keren kan? Jangan lupa kalau ada kritik dan saran ataupun pertanyaan langsung aja ya ketikkan di kolom komentar. Ingat ya teman-teman, karena pandemi ini belum selesai, teman-teman wajib banget pakai masker, cuci tangan ataupun pakai hand sanitizer, dan juga jaga jarak agar teman-teman terhindar dari virus. Sekian dulu video presentasi dari kami. Bila ada kesalahan mohon maaf. Dan juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.